seluruh hidup kita. Mari kita bernyanyi, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, Engkau tetap menemani kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-30. Ibu ulang sekali lagi, Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-30. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Anak-anak Ibu, pernahkah engkau cemburu kepada temanmu yang juara di kelas, atau ketika salah seorang temanmu memiliki sesuatu yang baru, misalnya ia punya mainan baru atau sepeda baru, atau ia memiliki hadiah yang diberikan oleh orang tuanya, dan ketika anak-anak ibu melihatnya sangat menginginkannya, sehingga anak-anak ibu jadi tidak suka kepada temannya. Atau mungkin ketika ada di rumah, abang, kakak, atau adikmu mungkin sering dipuji karena mereka adalah anak-anak yang lebih pintar, dan engkau merasa menjadi benci kepada kakak, abang, atau adikmu karena kelebihan-kelebihan mereka. Itulah yang disebut dengan iri hati. Firman Tuhan kita pagi hari ini berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Apa ya artinya iri hati? Iri hati itu sama dengan cemburu karena menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain
sehingga kita membenci orang itu. Dan Amsal 14 ayat 30 tadi berkata, hati yang tidak tenang itu sama dengan iri hati. Jadi kalau kita sudah tidak tenang ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih, mainan yang lebih, atau nilai di sekolah yang lebih dari kita, itulah yang disebut dengan iri hati. Nah, anak-anak ibu, jika engkau pernah menyimpan iri hati di dalam hatimu, firman Tuhan berkata itu akan membusukkan tulang. Hatimu, pikiranmu tidak akan tenang jika ada menyimpan iri hati. Di Alkitab ada contoh orang-orang yang pernah iri kepada orang lain. Misalnya Kain dan Habel. Kain pernah sangat benci sekali kepada Habel karena ia iri sebab persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga itu menimbulkan kejahatan yang lebih besar lagi di dalam hatinya. Ia mengajak adiknya Habel untuk ke ladang, dan akhirnya ia pun membunuh adiknya itu. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada rasa iri yang sangat, sehingga ia menjadi orang yang sangat jahat. Kemudian Raja Saul juga pernah membenci Daud, padahal Daud adalah orang yang dikasihinya sebelum ia menaruh iri hati kepada Daud. Iri hati Saul kepada Daud itu bermula dari pujian putri-putri Yerusalem yang bernyanyi dengan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nyanyian itu membuat hati Raja Saul menjadi tidak tenang. Ia begitu marah karena pujian yang diberikan kepada Daud itu melebihi pujian yang diberikan kepadanya. Mulai dari saat itu, ia pun sangat benci kepada Daud, dan ia selalu berusaha untuk membunuh Daud. Ia mengejar-ngejar Daud dan berusaha untuk menghilangkan nyawa Daud. Nah, anak-anak yang ibu kasihi, tentu Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang iri kepada temannya, yang iri kepada saudaranya. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini bagi kita, janganlah kita menaruh iri, sebab iri hati itu membusukkan tulang. Karena kita akan menjadi orang yang jahat. Kita ingin merampas, kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, dan itu adalah dosa. Anak-anak ibu sekalian, jika engkau masih pernah mengingini sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, hari ini firman Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersyukur. Apa yang kita miliki, berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada orang tua kita. Jangan cemburu kalau orang lain memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Jika mereka lebih pintar, bersyukurlah. Itu artinya kamu harus belajar lebih giat lagi, supaya kamu juga memiliki nilai yang bagus. Jika orang lain punya barang baru, berdoalah kepada Tuhan. Jika temanmu punya sepeda baru, engkau menginginkannya, berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memberkati pekerjaan orang tuamu, dan orang tuamu pun bisa membelikan sepeda baru atau mainan baru lainnya. Tapi jangan pernah cemburu atau menyimpan iri hati kepada orang lain, karena orang yang hatinya tidak iri, hatinya tenang, maka ia akan segar tubuhnya dan sehat. Tetapi orang yang selalu iri, maka itu membusukkan tulangnya. Artinya ia bisa jadi orang yang sering sakit-sakitan karena ia suka membenci orang yang memiliki lebih dari dia.
Dan biarlah firman Tuhan boleh kita lakukan. Jangan iri kepada siapapun. Anak-anak Ibu, mari kita bernyanyi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-Mu bagi kami hari ini. Lewat ibadah kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Berkatilah hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan kita mau memulai semua aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.